utama ini adalah stage terbesar sepanjang sejarah PON dengan tinggi 20 meter, lebar 90 meter. Rangka-rangka riggingnya sudah ada, kemudian nanti kita akan plotkan. Di bawah kita sudah membuka sekretariat PB PON, Pak, dan kami sangat dibantu oleh relawan GBL Lovers, Pak. Sudah ada 50 relawan yang terus berganti per shifting dan aktivitasnya sudah 24 jam sebetulnya, Pak. Mendekatnya sampai minggu depan tampaknya ada sekitar 500-600 kru yang sudah mulai men-treatment area dekorasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari sebelah, bagaimana dengan Bapak Fred? Dapat dilaporkan bahwa hari Kamis. Berarti belum putus ya, apakah di atas atau di lantai 2 ya? Silakan aja Pak. Baik, Sekom. Dari Sekom intinya beberapa hal yang memang sudah dibahas secara internal. Ada seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang, hari ini kita ingin melihat progres dari beberapa hal yang sudah dikerjakan oleh PB PON untuk Kota Bandung. Intinya yang ini, yang penyelesaian IP. Adapun yang akan menjadi tanggung jawab sekretariat adalah tadi alat penerjemah untuk para duta besar. Dan barangkali nanti hal-hal lain yang belum tercapai pada pertemuan ini nanti akan menjadi bahan yang berikut pada intinya akan hal ini. Baik, terima kasih. Dan Bapak yang lain? Baik, Pak Andi. Dari tambah ini security door. Ya. Ini security check door. Yang untuk VIP itu juga sudah disediakan dari PBB. Ya. Baik, apa tadi? Dari transportasi terkait penyelenggara PON ini pertama kaitan rute, Pak. Rute yang akan kita pakai pertama ada pintu di 149, Pak. Itu juga mungkin harus berarti selesaikan dan perhatian gate 149. Kemudian juga direncanakan di gate 151. Kami sudah koordinasi dengan pihak Bina Marga dan Desa Marga. Ini tinggal menunggu suratnya, Pak, dari Bina Marga. Jadi 151 itu untuk dipastikan VVIP, Pak. Kemudian di 149 ini juga pintu masuk VIP, Pak. Karena sesuai undangan ada 2.000 untuk VIP. Kemudian juga untuk official dan atlet ini kurang lebih kita akan menggunakan kendaraan 189 bis, Pak. Bis kecil. Kemudian juga tadi akses di 149 dan 151, kemudian juga akses menuju GBLA itu ada 3, Pak. Tadi pintu tol 149, 151 dan Jalan Gedebage Sapan masuk ke jalur yang tepat kemudian ya. Kemudian juga nanti juga ada one way kita akan berlakukan koordinasi dengan pihak Polda Jabar, yaitu nanti di Gedebage sendiri, kemudian juga nanti jalan keluarnya masuk ke Cementan, rencanakan seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan perparkiran yang kami sudah siapkan, yang pertama adalah parkir VIP A, kemudian VIP B, itu menggunakan parkir yang ada di sini karena kemarin sesuai dengan koordinasi dengan Pak Satria tidak jadi ya Pak Satria yang dipakai untuk display dan sebagainya. Jadi kita gunakan untuk parkir, Pak. Ini cukup, jadi parkir di GBLA, kemudian juga menggunakan parkir on-street di depan pengujian. Kemudian juga untuk parkir bis yang nanti ini 189 bis itu kita parkir parkir pengujian yang di Supa, itu yang kita pakai
pakai. Kemudian juga untuk undangan berikutnya kita menggunakan full Bineka, Pak, parkir Sumarekon, kemudian juga parkir di sekolah yang ada juga yang kita udah survei itu layak untuk bisa digunakan parkir. Kemudian juga parkir di Peti Kemas dan on-street di Jalan Soekarno-Hatta. Nah itu untuk undangan dan layanan semua kita gunakan shuttle bus. Misalnya kita siapkan 35 bis untuk melayani masuk ke GBLA. Jadi GBLA harus clear dari kendaraan roda 2 yang kita lakukan. Kalau untuk gate itu Buah Batu ditutup ya? Untuk Buah Batu kita belum, Pak, untuk itu. Jadi yang pastikan gate-nya di sini, Pak, karena 149 dan 151, kemudian juga nanti sistem transaksinya, Pak, yang akan kita gunakan. Karena nanti yang VVIP itu kan atau VIP masuk di 151 atau 149, nanti kembalinya kan kita lewat di bagian. Kembali lagi keluar masuk ke Cileunyi dan Cileunyi untuk kembali menuju semula. Ya, itu kita itu. Baik, terima kasih Pak Wali. Jadi kami sudah Apa jalan? Silakan Pak. Itu yang akses jalan tol. 149 rencana Senin Pak kita akan rapat di Jasa Marga Pusat dengan balai besar dan proyek. Dan memang dalam pelaksanaan ini 149 ini belum bantuan Pak Wali Kota, Pak. Karena ada keinginan masyarakat yang bisa mengakibatkan girder yang akan di Kelurahan itu tidak bisa dipasang. Jadwal proyek itu tanggal 23 Agustus, Pak. Masyarakat minta Yang diturunkan menjadi 2,5 meter itu, Pak. Sementara jalan alternatif untuk kendaraan besarnya itu sekarang belum tersedia. Jadi masyarakat yang berada di belakang girder ini minta agar alternatif itu dijelaskan dahulu, baru girder ini bisa kita pasang. Karena begitu girder dipasang, kendaraan kecil saja bisa lewat. Di mobil pemadam kebakaran ataupun truk-truk untuk supply bahan buku mereka itu tidak bisa lewat lagi. Nah, jadwal proyek itu tanggal 27, Pak. Kalau sampai bergeser, khawatir nanti. pertanyaan saya, yang bertanggung jawab menyediakan jalan alternatif siapa dalam keputusan ini? Pada waktu Bapak kumpul sama warga tempo hari, Pak, itu kan Sumarekon akan membangun flyovernya, lahan disediakan oleh provinsi atau warga juga yang penting ada jalan alternatif, mungkin jalan Sumarekon yang bisa digunakan untuk masuk ke rumah mereka. Biar tuntas. Pak Camat gimana solusinya? Siapa? Yang disampaikan Pak Camat sudah paham? Paham Pak? Paham. Sebetulnya Pak untuk masalah pembebasan lahan kita sudah konfirmasi dengan pihak provinsi. Ini tinggal menunggu petabilan dari BPN Pak Setiap Pak Wali. Apabila itu sudah selesai itu sudah bisa dibebaskan. Untuk permasalahan tanggal 27 pada prinsipnya kami sudah ketemu Pak dengan orang yang sangat berkeberatan, sudah kita jelaskan. Alhamdulillah pada hari Senin kemarin sudah clear Pak. Mudah-mudahan pada tanggal 27 tidak ada hal-hal yang Bapak risaukan tersebut. Mudah-mudahan Pak, insya Allah itu kami yang tangani. Ini kan emergensi ya. Siapa? Waktu nggak bisa diundur majukan lagi. Jadi Pak Camat pastikan nggak ada kendala itu aja. Siapa? Siap. Komitmen jalan alternatif tetap dibuat, cuman timingnya menyesuaikan. Betul Pak. Sudah kita jelaskan masukan warga. Ya, oke. Terima kasih. Itu ya Pak jawabannya. Oke, sip. Terima kasih Pak Wali. Alhamdulillah dukungan support sangat tinggi sesuai di Kodam. Hadir di Kodam ini Pak Asok, Pak Asindal, Pak Pemdal, ada 4 ya kolonel ini hadir. KPK 4 KPK 5 ada 5. Ada 5 termasuk Dandim. Jadi terima kasih Pak atas supportnya, karena ini sangat penting. Pak Wali, ada beberapa hal yang memang perlu nanti di bawah koordinasi Pak Wali yang harus kita dituntaskan. Yang pertama adalah mengenai toilet VIP. Ini belum layak Pak, nggak ada supayanya. Terus yang beberapa yang sudah selesai ya. Jadi kalau belum sudah selesai, PJU juga sudah selesai. Air juga harus sudah. Kapan itu Pak? Pak, ada embus ya? Ya. Terus juga tempat duduk mimbar, tambahan karpet, tempat duduk VIP, nanti mungkin secara tertulis akan disampaikan. Untuk pencopotan tenda itu mungkin nunggu hasil tanggal 4 ya. Diputuskan apakah nanti di atas, tanggal 25 ya, tanggal 25. Nah setelah tanggal 25 selesai maka akan lakukan rapat lagi. Nanti sehingga Pak Wali yang memang pemilik BLA ini untuk bisa
segera mengambil langkah cepat. Beberapa hal Pak untuk selanjutnya kami persilakan. Terus yang kedua menyangkut sistem yang di dalam ini Pak. Sound sistemnya yang di dalam juga nanti juga ini pemadam kebakaran, terus juga mengenai partikel box perlu alat penerjemah itu mungkin diselesaikan oleh Spekum. Termasuk juga antisipasi tenda tribun VIP ya, nanti menjadi pembahasan kita. Maka Pak Wali. Ya, terima kasih Pak. Tidak, mohon maaf dan lambat sedikit. Dari Pemkot Bandung saya melaporkan banyak hal yang kami persiapkan. Saya secara umum dulu sebelum ke GBLA Pak Sekda. Yang pertama, kami akan menyambut pesta PON ini dengan kemeriahan seluruh kota Bandung, yaitu kita akan ada great sale Pak. Great sale semua toko, mall, apapun yang sifatnya transaksi kita akan ada bulan diskon, kayak begitu ya. Jadi akan mengundang tidak hanya peserta atlet PON, tapi kami undang seluruh warga Indonesia lah kasarnya untuk mendukung. Dari mall Trans Studio sampai tukang cuanki diskon, kira-kira gitu ya. Ini sedang kami kondisikan, belum pernah ada di dunia lah. PKL juga ikut great sale, kira-kira begitu. Tapi temanya adalah dalam rangka menyambut dan mendukung PON. Ini mau disampaikan ke Pak Gubernur. Yang kedua, kami dalam waktu dekat akan mendekor seluruh kota. Kemungkinan akhir Agustus semua pohon-pohon, tiang-tiang, perempatan-perempatan jalan akan penuh dengan kemeriahan ala KAA, tapi tematiknya adalah PON. Di mana-mana juga kami sudah siapkan. Yang berikutnya tanggal 15 kami akan menutup Jalan Asia Afrika 15 September. Kita ada Car Free Day, lebih tepatnya Car Free Night, mengundang atlet-atlet yang bertanding di kawasan Bandung Raya lah, kira-kira begitu ya, untuk makan malam bersama tapi di jalan, berbaur bersama warga Bandung. Jadi ini rasa bahagia warga Bandung berbaur dengan para atlet dengan cara yang sangat egaliter dan sederhana, kira-kira begitu. Kemudian fasilitas-fasilitas lain, tenis yang sempat dimasalahkan saya sudah panggil langsung kontraktornya. Intinya komit tanggal 31 Agustus selesai 100%. Mereka akan sip-sipan memastikan dengan terkejar. Concern mereka karena masalah pengecetan saja yang memang berharap tidak ada hujan, tapi saya sudah paksa. Kalaupun hujan, wayahna pakai tenda, kumaha we carana. Jadi insya Allah sesuai, tolong disampaikan ke Pak Pangdam juga, Pak Dandim ya. Insya Allah per 31, karena saya sudah ultimatum dan sudah saya kasih solusi-solusi teknis. Nah sekarang ke GBLA sendiri, Bapak lihat tadi lampu sudah dipasang. Dalam waktu dekat nanti koordinasi banner-bannernya lah untuk memeriahkan. Kemudian hari ini juga saya mengundang semua warga Bandung yang mau jam 9:30 ya Pak. Kita ada kerja bakti Pak. ya. Kerja bakti ngelap ini semua. Pokoknya sense of belonging lagi saya naikkan psikologisnya. Jadi beberes dalam rangka momentum kemerdekaan saya ambil juga, dan dalam rangka Adipura 2 tahun berturut-turut juga saya rayakan hari ini sambil bentuknya adalah bebersih. Nah itu juga bagian dari pemanasan rasa warga Bandung untuk mendukung PAMU. Nah untuk teknis sendiri, lampu sudah, kemudian dari laporan ini semua yang diceklis oleh Pak Sekda pada dasarnya sudah. Hanya masalah yang PDAM juga sudah siap Pak. Hanya masalahnya begini, apakah kita isi sekarang gitu ya, apa isi menjelang gitu, atau kita isi untuk mengetes juga. Saya mohon petunjuk gitu. Karena supaya tidak kami isi jangan dipergunakan tidak semestinya lah gitu ya, dihambur-hambur atau apa jika kami isi penuh jauh-jauh hari menjelang itu Pak, kira-kira gitu. Tapi mungkin ada
ada baiknya Pak Dodi PDAM ngisi ngetes ya, terutama tadi untuk VIP. Kalau sudah lancar aman terjamin, baru untuk pengisian totalnya kita sepakati H-min berapa gitu ya, supaya efisien. Kemudian kembali lagi, kalau saran saya, kalau memang VIP mau di sini memang lebih memadai tempatnya. Hanya kan kendalanya kemarin si tiang ini ya, daya pandangnya terhalang tiang permanen itu nggak bagus sekali. Jadi memang baiknya dibongkar, terus nanti didesain oleh panggung kayak Agustusan aja yang bagus, meriah, dan titip ke kontraktor. Nanti setelah dibongkar si bangkunya juga, karena bangkunya kan nanti diganti dengan bangku VIP juga, itu diatur. Paling itu aja. Lain-lain mungkin koordinasi masalah Persib ya. Ya, itu mungkin yang masalah Persib Pak. Yang nanti harus juga ada solusi. Itu aja. Baik, untuk masalah Persib dan keamanan, mohon dari Kodan ada hal yang ingin disampaikan? Pak Irianto. Pak Stop. Terima kasih Pak. Langsung saja. Pada prinsipnya kita siap mendukung untuk pelaksanaan kegiatan ini. Baik dari segi pengamanan maupun mungkin kebutuhan personel lain untuk mempercepat proses venue-venue yang belum selesai. Nah, cuman harus segera disampaikan berapa kebutuhannya, di mana tempatnya, sehingga kita bisa pengerahan personel untuk pelibatan ini. Dan mohon dukungan. Nah, ini yang jadi sampai saat ini kita dukungan anggotanya sudah bergerak semua di bawah. Tapi ya kita harus bicarakan dukungan sampai saat ini tidak ada sama sekali. Bukan kita meminta dukungan, enggak. Seyogyanya kita bekerja kan di luar dari tugas pokok kita sendiri. Ini saya harus sampaikan seperti itu. Tadi sampaikan dari Pak Wali, target kan 31. Nah, jangan sampai nanti saya bukan optimis, tidak, agak kurang optimis saya melihat situasi kondisi saat ini. Terima kasih selesai. Baik, terima kasih. Dengar. Nanti Pak Bambang informasi sampai terkait mana-mana dicek lagi apa adanya, karena waktu masih ada lagi. Jadi nanti support dari kapan, seperti apa, dan dicek terus saja. Ini kan nanti Senin bisa nyampe apa-apa yang. Nah selanjutnya, mohon izin Pak, tambahan. Nanti pada pelaksanaan, apakah sepanjang jalan itu seperti sekarang ada yang jualan atau tidak? Kalau misalnya tidak, mohon jauh-jauh hari ditertibkan, jangan mendadak. Kalau mendadak susah jalan. Ya, itu memang rutinitas warga Pak. Sekarang kita ambil keputusan aja, jadi seminggu minimal ya. Kita 17 warga Pak. Sabtu malam Minggu. Nah, kalau Sabtu ya berarti hari Minggu tanggal 11 ya. 18 Pak. Bukan, mundur. Tanggal berapa? 11 ya. Jadi 11 tolong nggak boleh ada kegiatan dulu ya. 11 dan 18. 11 dan selama pelaksanaan PON itu pengumuman itu. Jadi dari mulai tanggal 11 tidak boleh ada kegiatan sampai berakhirnya PON. Nanti setelah berakhirnya PON kegiatan rutin boleh berlangsung. Supaya nggak miskom, bikin pengumuman mulai minggu besok. Kita mohon penjelasan untuk pelarangan penggunaan venue oleh kontingen di luar Jabar, sehingga anggota kami yang di lapangan yang membantu panitia di tempat bisa maksimal untuk memantau dan mungkin memberikan larangan kepada kontingen lain sarana yang tersupport, karena ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan kontingen Jabar. Kalaupun memang fasilitas untuk pertandingan itu masih belum boleh digunakan, nanti kita akan membantu
memantau itu. Baik. Pada Nelabat, silakan. Jadi pada prinsipnya seluruh venue memang masih tertutup Pak untuk kontingen lain, kecuali kontingen Jabar itu pun dalam status pelada. Jadi kalau yang pelada itu melaksanakan di tempat. Adapun nanti kalaupun ada pengecualian beberapa hal kita lakukan itu nanti akan mereka membawa surat dari ketua bidang pertandingan Pak Yuda. Kalau selama tidak ada surat dari ketua bidang pertandingan pun itu tidak ada akses masuk. Ya, jadi pegangan Pak Asikal dan teman-teman itu surat dari ketua bidang pertandingan Pak Dr. Yuda. Saya harinya kan disana. Baik, terima kasih Pak Asikal. Mohon izin Pak. Silakan. Mohon izin Pak. Saya menyampaikan ada hal yang lazim dalam kegiatan kedatangan Presiden Pak. Terutama untuk Stadion Bela. Ini perlu ditegaskan oleh Pak Wali Kota Bandung, siapa yang bertugas pada hari H, jam D itu saya penanggung jawab building manager. Kalau diminta itu dandir Pak. Kenapa? Pasti kita diminta gambar denah seluruh gedung dan instalasi. Nah itu siapa? Supaya memudahkan koordinasi. Oke. Itu saja Pak. Baik, Pak Wali, Pak. Ya, kalau building manager pasti Pak Kadipora ya. Mengelola gedung tapi nomor HP-nya nomor HP Pak Kadipora kalau ada apa. Mas Bro, Pak Kadipora. Siap. Tugaskan. Ya, nanti gambar denah. Karena yang mengelola gedung. Ya kalau yang di sini standby siapa Pak Kadis? Ada. Oke. Barangkali Pak Kadis mau bicara. Ya, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali Kota ada beberapa hal yang ingin saya. Yang pertama berkenan tadi dengan petugas kebersihan. Kalaupun kami harus memberikan persoalan, hanya harus ada etikat karena pada saat ini juga ini kan tidak bisa sembarangan kalau memang tugas bisa kita kan harus memantahkan mobil yang ada di kami sehingga semua kebersihan bosan di luar dan daripada kita yang kan juga kita yang dikomunikasikan dengan belakang dia menyangkut masalah kebersihan tadi. Insya Allah beberapa persoalan sesuai dengan arahan Pak Wali Kota dan kita selesaikan dari mulai toilet tadi disampaikan, kemudian utara, kemudian sebenarnya di sini sesuai arahan Pak Wali Kota. Hanya perlu ada kesepakatan mengenai pembagian beban seperti yang saya sampaikan kepada Pak Satria. Mana beban-beban yang menjadi tanggung jawab kami, dan mana beban yang tanggung jawab panitia tentu pada saat hari upacara tidak memungkinkan beban itu pakai oleh dibagi kepada kami. Mohon izin, Wali kemarin genset sudah dites oleh PLN, alhamdulillah semua bagus. Genset aman genset. Kemudian untuk PDAM dari kemarin juga mereka sudah melakukan survei Wali sehingga nampaknya berdasarkan oleh Pak Wali. Insya Allah segera mungkin kami akan mengadakan koordinasi dengan PDAM. Kemudian tadi yang perlu kesepakatan mengenai penataan ruangan ini. Yang disampaikan oleh Bapak, apakah memang akan tetap menatanya? Kalau 25 itu kita berhitung dengan waktu, tidak terlalu mepet gitu. Sebab ada beberapa yang ingin kita tata. Kenapa pada ini kami belum membongkar Pak Bapak? Karena sampai saat ini kami belum memberikan keputusan apakah menggunakan corporate job atau menggunakan elbow. Si kursi itu sementara ini dan biar terlebih dahulu. Jadi jangan sampai pada saat kursi ini dibongkar tidak dipakai. Ini tadi saya disampaikan oleh Pak Wali Kota. Sehingga kami menunggu masih yang sebelumnya kapan ruang mana yang akan dipakai sehingga kami bisa langsung bergerak. Itu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Alhamdulillah udah. Dulu pengalaman saya waktu Piala Presiden ya, mendampingi Pak Presiden. Memang kalau di mana di GBK itu ruang VIP itu hanya dua zona Pak. Satu zona itu ruang sofa duduk, satu zonanya hanya buat konsumsi, itu aja. Setelah itu langsung masuk ke tempat menonton. Jadi kalaupun ini mau dipakai nanti asal dia ambil keputusan ya ruangan ini di dekornya begitu juga.
satu buat makanan dan konsumsi, sisanya diatur-atur zona-zona, sofa-sofa dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Wali. Ada 2 hal yang kami sepakat. Terima kasih sudah aktivitasnya dan cukup baik. Nah, tinggal 2 hal. Yang pertama nanti langsung habis ini Pak Kadis rapat dengan Pak Menung beban ya. Putuskan aja, putuskan Pak Sekda yang dimaksud tadi itu bukan dari bidang upacara, tapi beban-beban yang tadi disampaikan. Oh ya, saya sampaikan gini Pak, untuk apa yang digunakan oleh kami, sound system, lighting system, multimedia dan sebagainya, termasuk juga tenda belakang panggung, itu kami sudah menyewa ini genset. Jadi yang itu tidak usah menggunakan yang dipersiapkan oleh Bapak. Jadi sound system dalam penyelenggaraan ini ya, setiap unit yang kami sewa sudah inklusif dengan gensetnya Pak. Jadi tidak usah menggunakan dari gedung. Itu aja koordinasi. Baik, nah, nanti koordinasi aja. setelah ini nanti Pak Tum sudah memutuskan Pak Kadis Bapak dengan Pak Baik ya, didetailkan siapa berbuat apa dan bebannya mana. Terus yang kedua mengenai tadi apa satu lagi? Iya, ID card. Oke. Pak Dani siapkan ID card. Kami minta surat saja Pak daftar, karena ID card itu harus nama sampai identitasnya. Ya. Jadi suratnya disampaikan ke kami. Oleh Pak Kadis nanti sampaikan ke Pak Sekda. Nama-namanya segera dibuatkan. Baik, terakhir ini koordinasi. Oh itu ada taman dari BIS Bidang Keamanan. Untuk izin pelaksanaan keramaian opening dari closing nanti, salah satunya dari Pak Karop dari Dirindakam mempersyaratkan ada surat keterangan kelayakan bangunan. Oke. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, kita ketahui selama ini kan hanya satu akses ke GBLA. Mungkin untuk jalur evakuasi dibuatkan akses terbatas dari perumahan Cemekaru dari atas selokan itu mungkin dibuatkan jalur akses terbatas untuk jalur evakuasi penonton reguler terutama. Jembatan manusia. Iya, hanya jembatan manusia. Dari bidang warga provinsi Pak sudah membuat jalan alternatif yang tembus langsung ke Jalan Cimetra, tapi memang kondisinya agregat itu sudah tinggal pemadatan sedikit kayak Pak. Barusan pagi tadi saya. Itu beda, itu jalur Cimetra yang existing yang bantuan kabupaten kota. Yang diminta kan evakuasi apabila ada presiden apa itu udah diputusin waktu rapat di keamanan kan. Belum ada. Jadi masuk ke perumahan itu. Ya, jembatan manusia aja. Jembatan manusia aja. Akses terbatas bukan yang itu. Baik, Pak Dani siapkan untuk itunya. Nanti koordinasi dengan bidang terkait untuk ke Kapolda ya Pak ya. Iya. Ya. Ini untuk surat keterangan kelayakan bangunan karena dikelola Kota Bandung dan dijamin oleh Distakjid mungkin ya dari. Siapa yang membuat surat keterangan nanti? Surat Wali keterangan kota. kelayakan bangunan. Iya. Distakjid atas nama Wali Kota. Siap. Ya. Pak Wali. Ya. Ditujukan untuk siapa? Nanti dilampirkan pada pengurusan Ya. permohonan izin keramaian Ditujukannya ke suratnya ke siapa? ke KPI Telkom, tembusan ke Kapolda Jabar dan Dir Interkam Polda Jabar. Oh, untuk ke Polda. Siap. Karena untuk izin keramaiannya lah, karena sifatnya nasional, Hajar nasional langsung ke KPI Telkom Mabes Polri. Ditulis pada dia. Kapan Interkam? Nanti suratnya di kesekun ke PP Polda Jabar. Menulisnya ke Polri atau ke Polda Jabar. Karena untuk pengurusan izin keramaiannya dari PP Polda dari Sekun. Nanti di PB aja ke Sekun. sebagai lampiran. Oh, suratnya ke PB yang kirim. Diperkuat dengan kelaikan bangunan tadi. Iya, ada Suratnya dari kelaikan. PP Polri. Ya. Pak Wali izin Senin harus masuk ya Pak ya? Senin sore nanti. Nanti langsung ke, kalau bisa nanti diantar staf Bapak aja. Langsung ke Dandi Ramdan. Nah, terakhir ini kaitan dengan pertandingan Persib. Ini juga perlu diantisipasi tanggal 27. Kaitannya dengan persiapan bidang upacara dan juga persiapan untuk pertandingan Persib dan Permis. Ya, begini Bapak Ibu yang saya hormati, urusan Persib ini tidak sederhana ya. Jadi tidak bisa sederhana, tidak bisa gitu tuh dampaknya sangat politis, sangat ini lah. Saya ingin mengamankan Pak Gubernur juga, Pak Bandung juga dan lain-lain. Maka
semangatnya adalah kita cari solusi gitu kan ya. Tanggal 27 itu pada dasarnya sudah kami izinkan, asal ada syarat-syarat yang nanti oleh mungkin bidang yang sedang mempersiapkan mana area-area yang tanda kutip terlarang lah ya untuk dilalui pihak-pihak tertentu. Sebenarnya dengan melakukan itu di lapangan bisa dikondisikan. Termasuk waktu kita izinkan di awal-awal juga kan semua memahami tidak semua kursi dipakai, ada zonasi, itu juga mengikuti. Jadi intinya saya ingin semua win-win, dari pihak Persib juga aman karena ini juga menyangkut mereka jangan sampai begini ya, karena urusan fanatisme bola ini luar biasa. Jadi kalau Persibnya nggak main, saya pundung kaponnya juga kan jadi kampanye negatif juga. Nah, artinya di sini saya ingin lebih pada koordinasi teknis saja ya, dari panitia, mana area-area yang bisa kita sterilkan, mana yang memungkinkan secara itu aja. Baik, terima kasih. Nanti Pak Satya saya tambah. Pak Wali yang nanti ya. Jadi sepertinya jadwal kami di bidang upacara itu kan sudah lebih jauh kan disampaikan bahwa ini akan terjadi loading, termasuk juga yang berarti itu loading dan setting. Nol lagi, bahkan akan turun drastis dari minus Pak persiapannya. Jadi itu saja Pak, tidak mungkin secara teknis yang menangani harian itu Pak, tidak ada dampak. Kita bahas saja nanti sampai detail nanti. Setelah itu nanti teknis detail di rapat lanjutan. Bisa dilihat. Sebetulnya saya lagi berpikir Pak, yang paling sulit itu adalah treatment lapangan Pak. Karena kalau di jadwal kami sebetulnya hari ini kita akan sudah mulai set panggung Pak, dan konstruksi dan penutupan lapang rumput. Kami memang sengaja undurkan 1 hari sore ini untuk ada keputusan final. Saya pikir yang sulitnya dalam bermain bola itu kan lapang rumputnya Pak. Kalau rumputnya sudah tertutup cover oleh blok pasti akan sulit. Kalau area ruang masih biasa digeser-geser, tapi si rumputnya ini sendiri. Sementara per kemarin saya ngobrol rapat dengan tim panggung, dibutuhkan tuh kurang lebih 2 minggu Pak. Kita rencana tuh 5 September sudah adjustment dengan 3.000 penari. Artinya memang apabila kita ngejar 5 September adjustment dengan penari itu paling telat hari ini sore kita sudah mulai building panggung. Apabila kita geserkan anggap di 29, mungkin baru tanggal 14 kita baru bisa adjustment dengan penari, itu agak riskan buat kami Pak untuk melakukan simulasi Pak. Ada solusi lain karena ini sudah diputuskan oleh Pak Wali, ada pertandingan Persib. Bukan dicelakan Pak. Bukan, jadi udah diputuskan di sini dan media udah tahu, foto udah tahu. Kita sekarang bagaimana supaya PON tetap jalan, yang udah diputuskan secara terbuka oleh Pak Wali ini dipakai oleh Persib. Tapi juga foto juga bisa mendukung PON supaya jangan sampai ada masalah. Ketika mungkin adjustmentnya di mana? Mungkin tidak putus di rapat teknis ini, nanti ada rapat lanjutan siapa dari Pak Wali gitu Pak Wali untuk mengadjust ini. Jadi persiapan dari pihak upacara juga maksimal. Terus juga pertandingan juga karena udah diputuskan nggak mungkin ditarik lagi. Pak Wali udah putuskan. Baik itu Pak. Nanti dari Pak Wali nanti siapa yang ditugaskan untuk membahas ini supaya nanti ada ini. Pak Kades ya? Pak Kades. Pak Kades dengan jajarannya nanti. Ada berita di Liputan 6 Pak, cuman ini wifi-nya lagi agak nggak bagus. Katanya Pak Umu memilih Jalak Harupat Pak, kalau berita di liputan6.com itu. Saya juga baca itu. Kalau dari saya begini ya, dari awal juga saya ini ingin mencari win-win ya, tidak menegasikan konten. Ya. Ini ada, ini nggak ada, saya kira nggak boleh. Dua-dua harus bicara. Maka pasti nggak ada situasi yang ideal kan gitu ya. Pasti ada salah satu yang harus yang namanya kompromi. Baiknya kompromi ini semua pihak jadi saling mendukung. Ya. Tapi kalau saling menegasikan ini ada, ini enggak, ini ada, pasti ujungnya ada
ada masalah psikologis yang nanti merugikan apa yang sedang kita laksanakan. Nah kalau ternyata memang Jalak Harupat sudah dipilih, kalau betul kita konfirmasi hari ini, ya udah itu adalah solusi yang terbaik. Ya, cuman saya tidak tahu karena itu bukan wilayah saya. Siapa yang memutuskan Jalak Harupat boleh itu? Itu apakah Pak Bupati dengan PB PON atau gimana? Karena dulu pertanyaannya ke saya, maka saya jawab sesuai yang ini aset saya, makanya saya jawab iya gitu kan, dengan tentunya penyesuaian yang harus dikoordinasikan. Sebenarnya itu aja. Jadi dia tidak ngotot juga. Yang penting mah jalan itu jalan. Persib main di Bandung, definisi Bandung bisa kabupaten atau kota. Bobotoh mah aman selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup rapat ini. Terima kasih Pak Wali dan juga Kodam 3. Luar biasa. Silakan. Kami ingin mengapresiasi yang disampaikan Pak Wali mengenai penyambutan kontingen. Ya. Jadi ada grade sale dan ada juga dekorasi dan jamuan makan. Ini pertama bahwa Kota Bandung itu tuan rumahnya 2 event Pak, PON dan Peparnas, kan Paralimpik yang akan dilaksanakan di bulan 15 Oktober ini. Barangkali dalam sambutan-sambutan juga tidak PON aja. Paralimpik ini sensitif, jadi mungkin perlu juga di dalam atribut dan sebagainya, itu yang pertama. Dan kedua juga sekaligus ini kalau memang bukan ada penyambutan, di setiap jadwal pertandingan itu di hari terakhir itu ada rest day 1 hari. Ini banyak ide ataupun permintaan, ada semacam fitur gitu Pak. Aduh, Peparnas kan iya, artinya si atlet-atletnya nggak ikutan dalam rame-rame PON, nggak ada kan? Enggak, beda. Karena itu atlet disabilitas. Hanya disebut aja. Iya, berarti saya bikin pesta penyambutannya 2 kali. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Di sini apa dipakai? Ya, cukup. Peparnas. Baik, itu kan saya ngambil buat kesimpulan. wisatawan, bagus gerakan dari bawah. Jadi mengambilkan kesimpulan ya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikoordinasikan. Pak Dispora dari Kota Bandung dengan Pak Bambang dan juga Pak Nunung untuk dibahas lebih detail setelah ini. Lalu yang kedua dari masukan dari bapak-bapak dari Pangdam 3 terkait dengan beberapa hal, nanti Pak Bambang nanti untuk hal-hal yang memang terkait dengan di mana, kapan, apa terkait dengan percepatan, karena Pak Pangdam sangat luar biasa atensinya kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk hal dengan Persib, di pertandingan direncanakan di PLA ada rapat teknis lanjutan bidang upacara, bidang pertandingan dengan suara sambil menunggu ada informasi terakhir jarak cepat. Nah, alhamdulillah Pak Wali, sebelum kita ngomong ternyata masalah kebersihan mau ini kan ya hari Sabtu ya. Ya kebersihan ini sebelumnya sekarang ini. Ya, itu warga udah di luar. Iya, udah lihat Pak banyak ya. Udah luar biasa. Aplaus buat kita semua. Terima kasih, saya kira cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbil alamin, rapat ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya apresiasi ke Pak Wali Kota dan jajarannya, di mana beberapa hal yang sudah kita checklist seperti hanya PJU udah tuntas. Lalu kalau air tinggal menunggu nanti bagaimana penyelesaiannya akan terus dibahas. Nah, termasuk juga toilet, WC dan juga beberapa hal lain terkait dengan PPIP. Dan yang terakhir pada hari ini di luar dugaan, Pak Wali dan jajaran juga akan dengan warga ya, warga di sekitar GBLA untuk melakukan gotong royong kebersihan. Nah yang terakhir yang cukup hangat pembahasan terkait dengan pertandingan Persib dengan Arema yang Pak Wali udah mengizinkan itu di tanggal 27 Agustus. Nah bagi kita bagaimana supaya pertandingan tetap bisa jalan, tapi persiapan PON juga jangan sampai terganggu. Dan kami mohon dan dukungan dari semua, dan saya bangga dengan Bobotoh. Insya Allah Bobotoh akan mengerti dengan itu, dan insya Allah nanti rapat lanjutan akan didetilkan seperti apa nanti yang tidak boleh diganggu, area mana yang tidak boleh ada penonton dan lain sebagainya, sampai juga menunggu informasi. Barusan di rapat ada muncul alternatif di Jalak Harupat. Namun demikian, apapun yang sudah diputuskan, kita akan cari solusi mana yang terbaik. Yang penting nanti dua-duanya juga bisa berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali, win-win solution. PON juga tetap berjalan dan Persib juga
tidak kehilangan momentum, tetap juga bertanding. Hanya yaitu pesan kepada seluruh bobotoh, mari kita sama-sama sukseskan PON, sukseskan juga Persib. Dengan demikian maka kita bisa berjalan seiring dan dua-duanya bisa. Insya Allah mungkin nanti kita akan evaluasi terus karena sukses opening, yang lain ada kurang-kurang ketutup gitu. Jadi luar biasa dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang disampaikan nanti oleh Pak Wali dalam rangka meningkatkan PON. Mungkin dari kami cukup dan kita akan lanjutkan dengan evaluasi-evaluasi dengan tim yang lebih kecil. Stadion Ya. Stadion GBLA sudah berapa persen Pak persiapan untuk pembukaan? Kalau untuk persiapan pembukaan sebetulnya secara fungsional sudah selesai. Nah tinggal penunjang-penunjangnya, kebersihannya, yang listrik sama PJU sudah selesai. Ya tinggal mungkin akses tol. Nah tadi yang disampaikan mengenai akses tol di 151 dan 149 untuk mendukung kelancaran transportasi. Nah termasuk juga dalam rangka untuk bagaimana supaya nanti apabila ada hal yang kemungkinan di luar ini sesuai dengan protap harus ada jalan alternatif apabila ada apa-apa nantinya. Itu juga sedang disiapkan. Ya itu tadi, kita akan rapat betulkan lagi mana-mana yang memang harus ada penontonnya, mana-mana yang harus dijaga, dan mana-mana ini. Dan yang penting bagi kita sekarang, proses pelaksanaan PON tidak terganggu, dan juga pertandingan Persib bisa berjalan di Jawa Barat. Kira keputusannya kapan Pak lokasi Persib lawan Arema? Nanti ada rapat konfirmasi detail lanjutan. Yang jelas Pak Wali udah ngambil keputusan di sini. Nah, teknis bagaimana supaya dua-duanya tidak terganggu, bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini sedang dilanjutkan habis rapat ini. Itu saya kira teman-teman. Mungkin informasi dari Pak Wali, Bang. Yang kekhawatiran jadi minus dan persiapannya itu kalau Persib masih. Enggak, gini Pok. Ini ngomongin Persib, ya. Oh Persib itu dari awal juga sudah saya sampaikan pasti ada masalah teknis yang harus disesuaikan itu aja. Jadi saya tanya nanti akan saya telepon Pak Umuh dulu ya. Pak Umuh kira-kira maunya seperti apa lah. Ya. Kalau di GBLA ada penyesuaian memang dari panitia PON karena harus sudah memasang alat-alat, sebagian di lapang rumputnya, sebagian panggungnya gitu. Kalau ternyata di Jalak Harupat, saya nggak bisa ngambil komentar karena saya tidak ambil keputusan, kan nanyanya ke saya. Kalau saya kan hanya ngambil keputusan GBLA. Kalau Jalak Harupat itu keputusannya ada di Padadam Nasir dan PBPON gitu. Tapi sudah saya putuskan GBLA boleh, tinggal PBPON akan menyesuaikan, walaupun memang pasti ada kendala itu aja. Tapi kalau di mana Jalak ya saya nggak bisa berkomentar terlalu jauh, harus pihak-pihak yang di luar kewenangan. Ada harus mengikuti untuk Bobotoh karena itu. Ya nanti kalau sudah dipastikan di Bobotoh pasti ada area-area steril yang nggak boleh dilewati karena alat-alat sudah masuk ya. Jadi untuk pembukaan PON ini alat-alat tidak sesederhana seminggu beres, itu 3 minggu harus sudah mulai memasang macam-macam gitu. Artinya riskan Pak ya kalau Persib main di sini? Bukan riskan, artinya banyak hal-hal yang harus diperhatikan, jadi perhatian dari para penonton khususnya. Ada kekhawatiran Pak Wali? Keputusannya ada di Pak Umuh dan dari PBPON. Tapi kalau dari Wali Kota Bandung, saya sudah mengizinkan, silakan dengan menyesuaikan terhadap area-area yang sensitif dan steril itu aja. Ada kekhawatiran Pak Wali? Karena ini melibatkan masa yang sangat banyak. Bobotoh sama Barat. Kalau Pak Wali pengennya di mana? Saya pengennya di sini, nggak ada masalah. Karena GBLA dibikin buat Persib. Jelang sosialisasi jelang PON tadi ada great sale, Ya, terus ada itu mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi kalau dari Bandung buat PON itu ada great sale ya selama sebulan sehingga seluruh warga Indonesia yang di Bandung, terutama keluarga besar atlet-atlet yang datang ke Bandung itu nanti ada bulan diskon dari mulai mall sampai kaki lima kita bikin diskon lah ya sehingga meriah. Kemudian mulai minggu depan kita dekor seluruh kota dengan kemeriahan dalam rangka menyambut PON, Peparnas dan juga ulang tahun Bandung. Kalau yang ini udah dipasang semua Pak.